Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang kartu kredit. Nah, apa sih yang sudah diketahui tentang kartu kredit? Kita mungkin sudah sering mendengarnya ya istilah tentang kartu kredit. Sekarang kita lihat dulu pengertian dari kartu kredit. Kartu kredit adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai. Nah, yang seperti kita sudah ketahui bahwa kartu kredit itu adalah sebuah kartu yang nantinya bisa digunakan oleh nasabah untuk suatu pembelian atau alat pembayaran dan juga bisa digunakan untuk pengambilan uang tunai oleh nasabahnya. Pihak-pihak yang terlibat di sini yaitu ada 3 pihak yang terlibat, di mana di sini ada bank dan lembaga pembiayaan, ada juga pedagang atau merchant, ada juga pemegang kartu atau card holder. Nah, di sini bank dan lembaga pembiayaan adalah sebagai instansinya yang mengeluarkan kartu kredit tersebut atau yang bisa juga dikatakan sebagai lembaga yang meminjamkan uang kepada pemegang kartu atau kepada nasabah nantinya. Pihak yang kedua yaitu di sini ada pedagang atau merchant, artinya adalah suatu tokonya atau pedagangnya yang nantinya dibayar oleh pembeli tapi membayarnya menggunakan kartu kredit. Yang ketiga ada pemegang kartu. Pemegang kartu ini bisa dibilang sebagai nasabahnya, nasabah dari bank tersebut yang memiliki kartu kredit yang nantinya bisa membayar pembayaran dengan menggunakan kartu kredit tersebut. Ada mekanisme yang terjadi untuk transaksi kartu kredit, di mana tadi ada 3 pihaknya, yaitu ada pemegang kartu, ada pedagang, dan juga ada bank dan perusahaan pembiayaan. Untuk mekanismenya, yang pertama ini terjadi antara pemegang kartu dengan pedagangnya, di mana di sini dari pemegang kartunya nanti akan melakukan pembelian kepada pedagang tersebut. Biasanya ketika barang yang dibeli oleh pemegang kartu ini nanti membayarnya tidak menggunakan uang tunai, tapi membayarnya menggunakan kartu kredit. Nah, nanti oleh pedagang ini kemudian yang keduanya akan berhubungan dengan bank dan perusahaan pembiayaan atau yang mengeluarkan pinjaman kartu kredit tersebut. Nanti setelah dari pemegang kartu membayarnya dengan kartu kredit ke pedagang, nantinya pedagang akan menagih uangnya kepada bank, tapi menagihnya sudah secara otomatis yaitu menggunakan kartu yang tadi tersebut. Biasanya kartunya nanti hanya tinggal digesekkan saja oleh alat yang disebutnya sebagai alat EDC oleh pedagang tersebut. Nah, nanti setelah dilakukan penggesekan terhadap kartu kredit tersebut, maka sudah secara otomatis bahwa bank sudah melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pedagangnya ini. Itu untuk yang transaksi nomor 3 ya. Jadi setelah pedagang meminta pembayaran kepada bank, maka bank melakukan pembayaran kepada pedagang tersebut. Tapi ini sudah secara otomatis ketika kartu tersebut sudah digesekkan oleh pedagang ini. Kemudian setelah itu bahwa pembayarannya sudah selesai untuk pembelian barang dari pemegang kartu dengan pedagang. Kemudian adalah tinggal pembayarannya. Pembayaran untuk mekanisme yang keempat adalah dari banknya akan menagih uangnya kepada pemegang kartu. Nanti yang kelimanya adalah pemegang kartu akan membayarkan yang pernah dipinjamnya kepada bank tersebut.
Nah, gitu. Jadi di sini ada 5 transaksinya yang dilakukan di antara tiga pihak ini. Jadi, ketika melakukan suatu pembelian, sebenarnya di sini hanya dua pihak saja yang terjadi transaksi secara langsung, yaitu ketika pemegang kartu ini melakukan pembayaran tapi dengan menggunakan kartu kredit saja. Nah, nantinya biasanya di bulan berikutnya di sini bank akan menagih pembayaran kepada pemegang kartu dan pemegang kartu akan melunasi yang dulu sudah pernah dipinjamnya atau sudah pernah dipakainya uang tersebut. Ada beberapa keuntungan yang didapat oleh perbankan. Di antaranya yang pertama adalah iuran tahunan. Biasanya ada iuran tahunan yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank tersebut. Yang kedua yang didapatkan oleh bank adalah bunga. Karena bunga ini adalah kelebihan yang dibayarkan oleh pemegang kartu kepada pihak bank tersebut. Yang ketiga yaitu biaya administrasi. Nah, karena selain dari bunga juga ada dibayarkan biaya administrasi oleh pemegang kartu atau oleh nasabahnya kepada pihak banknya. Yang keempat juga ada biaya denda, di mana ketika nasabah tersebut telat melakukan pembayarannya, maka nanti ada biaya denda yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak bank tersebut. Nah, dari keempat ini yang menjadi keuntungan bagi bank dalam proses transaksi kartu kredit. Selanjutnya ada juga keuntungan bagi nasabah. Keuntungan bagi nasabah yang pertama adalah kemudahan berbelanja. Nah, di mana kita ketahui bahwa kartu kredit itu adalah pinjaman sebenarnya. Jadi, ketika nasabah tersebut ingin melakukan transaksi pembelian barang, tapi ternyata nasabahnya sedang tidak membawa uang cash, maka nanti bisa menggunakan kartu kredit untuk pembayarannya. Dan juga kita tidak perlu membawa uang cash yang berjumlah besar. Kita hanya perlu membawa satu kartu saja yang sudah bisa melakukan berbagai transaksi di dalamnya. Yang kedua, kemudahannya yaitu memperoleh uang tunai. Nah, di sini kartu kredit juga fungsinya selain memberikan pembayaran terhadap belanja kita, di mana di sini juga bisa melakukan penarikan uang tunai. Maka di sini menjadi kemudahan ketika nasabahnya tersebut sedang membutuhkan uang tunai, maka bisa menggunakan kartu kredit juga. Yang ketiga, keuntungannya yaitu bonafiditas. Bonafiditas itu adalah rasa gengsi atau rasa kesan yang bagus gitu ya. Terkadang ketika kita melihat orang lain yang menggunakan kartu kredit, kita kesannya akan mewah, akan bagus gitu ya. Tapi ini cuma terkesan oleh orang saja yang disebutnya sebagai bonafiditas. Di antara keuntungan juga di sini ada kerugiannya. Di sini ada kerugian bagi bank, yaitu jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja atau mengambil uang tunai, maka akan sulit untuk ditagih, mengingat persetujuan penerbitan kartu kredit biasanya tanpa jaminan. Nah, yang sudah kita ketahui biasanya bahwa ketika nasabah mengajukan kartu kredit, maka perbankan akan mudah memberikannya tanpa ada jaminan apapun. Biasanya sih seperti itu. Nah, makanya ketika nasabah itu tidak bisa melakukan pembayaran, maka di sini menjadi kerugian bagi pihak banknya karena nanti akan sulit ketika ditagih untuk pembayaran pelunasan dari yang pernah dipinjamnya. Selain bagi bank, juga di sini ada kerugian bagi nasabah. Kerugian bagi nasabah yang pertama adalah lebih boros. Nah, di sini karena nasabah atau kita nih yang menggunakan kartu kredit sudah mempunyai kartu kredit yang bisa digunakan secara mudah, biasanya kita akan lebih boros dalam membeli barang. Ketika kita membeli barang, walaupun kita tidak punya uang, biasanya akan langsung beli saja karena kan cara pembayarannya mudah, yaitu tinggal digesek saja. Makanya kerugiannya kita bisa menjadi lebih boros.
Yang kedua, kerugiannya yaitu biaya tambahan dari toko. Nah, nantinya untuk orang-orang yang menggunakan kartu kredit biasanya akan membayar yang lebih mahal dibandingkan dengan pembayaran menggunakan uang tunai. Yang ketiga, kerugiannya yaitu membayar biaya bunga ke bank. Nah, selain adanya biaya tambahan ke toko, kita juga harus membayar biaya yang lebih, yaitu disebut sebagai bunga yang harus dibayarkan kepada bank ketika untuk pelunasan kartu kredit di bulan berikutnya. Sekarang, kartu kredit itu kira-kira penting atau tidak sih? Nah, sebenarnya ketika kita tanyakan penting atau tidak, tergantung dari bagaimana aktivitas kita dalam kesehariannya. Kalau misalkan untuk orang-orang yang sering bisnis atau sering bertransaksi di luar atau banyak transaksinya atau dalam transaksi dalam jumlah yang besar, biasanya kartu kredit ini menjadi penting karena di sini memberikan banyak kemudahannya. Di antaranya tadi yang sudah kita bahas yaitu kita tidak perlu lagi membawa uang tunai karena kita cukup membawa satu kartu tapi bisa digunakan untuk transaksi yang banyak atau transaksi dalam jumlahnya yang besar. Tapi untuk masyarakat pada umumnya biasanya kartu kredit ini menjadi tidak penting. Kenapa? Karena ketika kita melakukan transaksi yang tidak terlalu banyak, lebih baik menggunakan uang cash atau uang tunai. Karena dengan kita menggunakan uang tunai untuk pembelian barang, kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan menggunakan kartu kredit. Kemudian kalau kita lihat dari sisi agama, bagaimana dengan kondisi kartu kredit? Ketika kita lihat dari sisi agama bahwa kartu kredit ini memang dilarang, khususnya untuk agama yang beragama Islam, kartu kredit ini memang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam sisi agama. Karena yang pertama adalah adanya bunga, di mana bunga tersebut memang secara langsung dilarang oleh agama Islam karena adanya kelebihan yang dibayarkan dari sisi peminjam kepada yang meminjamkan tersebut. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi agama, memang banyak yang tidak bermanfaatnya. Di antaranya tadi adanya suatu pemborosan yang dilakukan oleh nasabah. Dan juga di sini bunganya akan sangat besar ketika kita tidak bisa membayar pelunasannya pada bulan berikutnya, maka sisa dari kekurangannya nantinya akan dilipat gandakan kembali untuk pelunasan di bulan berikutnya. Kalau kita lihat yang sudah terjadi pada beberapa masyarakat seperti saat ini, banyak masyarakat ternyata yang terjebak oleh kartu kredit yang tidak bisa membayar pelunasannya sampai berbulan-bulan yang mengakibatkan nanti pinjamannya atau bunganya nanti bisa melebihi dari pinjamannya. Misalkan pinjamannya hanya 1 juta, tapi karena tidak dilunasi berbulan-bulan, nanti bunganya bisa lebih dari 1 juta. Nah, karena dari sisi itulah bahwa dari sisi agama Islam melarang penggunaan kartu kredit karena lebih banyak yang tidak bermanfaat dibandingkan dengan manfaat yang kita dapatkan. Dalam sisi agama, kita lebih disarankan untuk menggunakan uang tunai dengan berbelanja sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan saja, tidak perlu harus boros. Nah, itu adalah beberapa penjelasan sedikit tentang kartu kredit. Jadi, kesimpulannya, kartu kredit ini adalah suatu jasa yang diberikan oleh perbankan, di mana jasa ini ada sifat untungnya dan juga ada sifat kerugiannya, tergantung bagaimana kita menggunakan kartu kredit tersebut. Kalau kita bisa secara bijak dan butuh kartu kredit ini, boleh saja digunakan. Tapi lebih baik untuk masyarakat secara umumnya tidak menggunakan kartu kredit, karena ketika kita tidak bisa menggunakan secara bijak, maka nantinya akan merugikan untuk diri kita sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan kartu kredit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.